Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak berlimpah serta barokah. Untuk itu, mari kita awali aktivitas dengan menata niat kita, niat yang baik, ya, niat semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjaga hubungan kita dengan Allah dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma inni as'alukal ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Inna Allah la yuhliful mi'ad.
اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند للأولين وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. يا هادي يا عليم يا خبير يا فتاه يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا فتاه يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا فتاه يا مبين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم ارزقني عزا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alamin. Bapak sekalian dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin memberikan pesan kepada diri saya sendiri, ya, tentang pentingnya kita selalu menjaga niat kita. Pentingnya kita, ya, kita awali hari ini kita bersyukur dulu ya. Kita bersyukur kepada Allah, kita telah diberikan kesempatan untuk hari ini kita berkumpul bersama melalui uh, Zoom ini, ya, berkumpul di sini, ya, yang penuh pertemuan yang penuh berkah. Semoga pertemuan ini diridhoi oleh Allah, dirahmati Allah. Insya Allah ya, insya Allah selama niat kita jaga, selama tujuan kita jaga, hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, seringkali kita ini uh, memulai aktivitas, ya, memulai aktivitas, ya, namun memulai aktivitas kehidupan sehari-hari itu kita karena apa? Rutinitas. Kita itu karena kita rutinitas saja. Kita lupa menata niat kita hari-hari. Bahkan kita terjebak kepada kesibukan yang luar biasa yang hanya mengalir begitu saja. Mengalir gitu saja. Padahal segala sesuatu, aktivitas, setiap aktivitas yang kita lakukan di dalam, baik di dalam pekerjaan, di dalam ibadah, itu semuanya sangat tergantung dari niat kita. Untuk itu, di dalam menjaga agar kita tetap memiliki kesuksesan yang betul-betul sukses atau kunci sukses menjalani kehidupan agar kita itu sukses dunia dan sukses akhirat. Sukses dunia mungkin kita adalah memiliki pekerjaan yang produktivitasnya tinggi, kemudian akhirat setiap aktivitas kita itu sampai kepada Allah, maka yang utama dan yang pertama kuncinya yaitu kita harus menjaga niat kita, menjaga niat kita. Supaya apa? Niat kita, aktivitas kita ini betul-betul bermakna, betul-betul itu memiliki makna, dan makna-makna aktivitas ini juga akan mendatangkan namanya keberkahan diri dari Allah. Kalau sudah memiliki makna, kita pasti nanti akan dibantu oleh Allah, dan salah satu buktinya nanti kita akan mendapatkan keberkahan, kelancaran atas ridho Allah. Maka menjaga niat itu menjadi sesuatu yang sangat penting di setiap aktivitas kita. Baik di dalam ibadah makdoh ataupun khairu makdoh. Ya, maka harus kita jaga setiap aktivitas. Maka kita harus kadang-kadang harus menenangkan diri kita sejenak untuk menata niat kita. Menata niat kita. Kenapa? Karena segala amal perbuatan semuanya tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya bagi orang yang menjaga niatnya, ya, dan niat itu sesungguhnya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW dawuh, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia, sesungguhnya apa yang ada pada orang tersebut, artinya yang didapatkan pada orang tersebut tergantung pada niatnya. Ya, aktivitasnya sama, pekerjaannya sama, kesibukannya sama, bahkan waktu yang diberikan oleh Allah sehari-harinya sama 24 jam.
tapi kesuksesannya bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena semua tergantung pada niatnya. Ini ya, tergantung pada niatnya. Maka dari uh, dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, dan tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah dengan ikhlas dan dalam menjalankan agama dan menjauhkan diri dari segala yang bisa mengotori hati dan niat mereka. Ibadah untuk mendekatkan diri, ibadah harus dengan ikhlas dan menjauhkan dari segala sesuatu yang dapat mengotori hati kita, yang mengotori niat kita, tujuan-tujuan selain dari Allah, itu harus berupaya untuk kita singkirkan. Harus benar-benar ikhlas, menata niat kita. Maka ini, bagaimana caranya? Ya ini dengan mengingat ini, dengan menyadarkan ini. Insya Allah demikian. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan apa saja kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, niscaya kamu akan mendapat balasan di sisi Allah." Jadi kita semua hanya akan mendapatkan balasan dari semua apa yang kita niatkan. Dan semua tergantung dari apa yang kita lakukan. Kebaikan-kebaikan itu tergantung dari perbuatan kita dan tergantung dari niatan kita. Maka peran niat itu sangat sangat penting. Maka uh, setiap aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya, uh, yang sangat luar biasa ini, maka mari kita jaga perannya, yaitu niatkan. Contohnya, bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Niat untuk bekerja untuk melaksanakan amanah. Ya. Karena diperintahkan demikian. Rasulullah SAW dawuh dalam Bukhari Muslim, sesungguhnya setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang mukmin, jika niatnya baik, akan dihitung sebagai ibadah. Setiap aktivitas kita, bahkan setiap hembusan nafas kita, setiap gerak-gerik kita, kalau kita niatkan untuk ibadah, maka semuanya akan dinilai ibadah. Terus kita juga menjaga hubungan kita dengan sesama. Rasulullah SAW juga mengingatkan, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung silaturahmi. Ini ya, teman-teman sekalian, ini kesempatan bagi tim tim humas, tim publikasi, atau yang setiap hari keliling, bersilaturahmi ke mitra-mitra, niatkan ini sebagai ibadah. Ini luar biasa. Kesempatan ya, akan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Tidaklah ya menyambung silaturahmi. Betul sekali gitu. Begitu kita ketemu, kita akhirnya dapat peluang, dapat kesempatan. Begitu di situ ada chemistry di dalam komunikasi, pasti mitra yang kita kunjungi mereka akan senang dan akan menyampaikan peluang-peluang atau informasi-informasi. Dan yang pertama, dipanjangkan umurnya, ketemu pasti bahagia dulu. Nah, itu ya. Dengan bahagia itu akan panjang umur. Kemudian kita mungkin eh, saat mau belajar, anak-anak sekalian, teman-teman sekalian, belajar menuntut ilmu, niatkan menambah ilmu bermanfaat. Ya, termasuk hari ini kita niatkan. Walaupun kita sudah sering kali dengarkan ini, tapi niatkan lagi. Ini menambah keimanan kita, ya, agar bertambah. Karena ilmu kalau lama tidak dibuka lagi kan lupa lagi ya. Maka kita ingat kembali. Kenapa? Rasulullah SAW juga dawuh, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka untuk meraih kesuksesan itu jalannya dengan ilmu. Ya. Jalannya dengan ilmu. Dan ilmu tadi supaya sampai, maka jalannya harus menjaga niat. Maka niatkan, selanjutnya itu niatkan aktivitas ibadah, pekerjaan, semuanya hanya karena bekerja dengan tekun, belajar dengan rajin, agar mendapatkan rezeki yang halal, agar untuk diberikan kepada keluarga, ya, sampai kepada keluarga, menjadi keluarga yang halal-halal, rezeki yang baik-baik. Rasulullah SAW berpesan, jika seorang hamba keluar untuk bekerja dengan niat mencari nafkah yang halal,
maka itu adalah ibadah. Keluar dari rumah dengan niat bekerja yang mencari negeri yang baik, yang halal, itu sudah ibadah. Masya Allah. Jadi semuanya bernilai ibadah. Lalu mari untuk itu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Mulai bangun tidur. Kita niatkan bangun tidur di pagi hari, itu kita niatkan itu kesempatan kita untuk memperbaiki niat kita. Sebelum beraktivitas kita bangun tidur, duduk sejenak, bersyukur, ambil nafas, menata niat kita, ya, bersyukur kepada Allah, kemudian menata niat kita. Mudah-mudahan hari ini kita bisa beribadah. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita, perbuatan kita menjadi amal yang bermanfaat untuk kesuksesan bukan hanya diri kita sendiri, tapi kepada keluarga kita, saudara kita, dan masyarakat sekitarnya. Kemudian niatkan setelah itu berangkat bekerja, niatkan dengan niat yang ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridha Allah, ya, niat yang ikhlas, mudah-mudahan mendapatkan atau uh, bekerja sebagai amal, langkah awal untuk beraktivitas sebagai amal soleh. Kemudian mencari rezeki dengan niat yang betul-betul ikhlas dalam rangka untuk mencari rezeki yang halal agar kita diridhai oleh Allah untuk mencukupi apa? Kebutuhan keluarga. Begitu seterusnya. Begitu. Dan kemudian jadi semua niatkan semua. Kemudian membantu orang lain dengan niat membantu sesama ketika kita jika ada waktu, menyempatkan waktu untuk membantu sesama, baik dalam pekerjaan ataupun dalam memberikan apapun, perhatian atau senyum, bahkan senyum saja. Niatkan senyum kita. Niatkan setiap kita tatapan, kita ketemu dengan siapapun, kita doakan. Ketemu dengan orang, selalu menjaga pikiran kita, perasaan kita, untuk membantu, kita ketemu dengan siapapun, kita doakan. Semoga apa itu orang siapapun yang ketemu dengan kita doakan semoga mereka menjadi orang yang sukses, sukses, sukses. Wah, ini luar biasa seperti itu ya. Dan jangan lupa untuk selalu uh, apa itu berdoa dengan selalu demikian menjaga niat kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar niat kita tetap lurus, kokoh dari awal sampai akhir ya. Tidak ya, dari awal sampai akhir. Doanya gimana? Ya Allah, aku memulai hari ini dengan niat yang baik. Jadikanlah setiap langkahku untuk mendapatkan ridhomu. Jauhkanlah aku dari segala sesuatu yang dapat mengganggu niatku, merusak niatku. Itu ya. Dengan terserah dengan bahasa Indonesia, dengan apapun yang penting dalam rangka untuk mohon kepada Allah agar kita diluruskan niat kita. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa mengingatkan kita kembali dan meluruskan niat kita untuk hanya mengharap ridha Allah dan jadikan setiap aktivitas kita sebagai ibadah yang akan dapat mendatangkan keberkahan. Dengan niat yang baik, segala hal yang kita lakukan akan terasa lebih ringan dan lebih berarti dan bernilai di sisi Allah. Semua kebenaran, semoga Allah SWT memudahkan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan niat yang baik dan penuh keberkahan. Maka mari kita berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, orang tua kita, besar-besar kita, putra-putri kita, saudara-saudara kita, semuanya kita doakan. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجعت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال لؤلؤ المأنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مهدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم ودليل يهموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الخبز العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لا مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون مكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تهلكونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عليم إنه لقرآن كريم في كتاب مأنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم